Bacaan Advent minggu yang keempat terdapat dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai yang kedua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memuji Allah dengan menyanyikan KPPK nomor 108, Hai mari berhimpun. Dan
dengarkanlah nas Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan namanya adalah Kudus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 252, Adakah Ia Melindungi? Di hadapan Allah kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya persilakan jemaat untuk mengambil waktu secara pribadi untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang agung, Allah yang kudus, Allah yang kuasa, Allah yang mulia, Allah yang hidup, yang memiliki hidup dan kehidupan kami. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan syukur limpah terima kasih kepadamu atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui di dalam segala aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Tuhan sudah menjaga, memelihara, menyertai hidup kami semua ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih untuk kasih pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang tidak henti-hentinya kami rasakan dalam hidup kami.
Terima kasih juga kalau pada pagi hari ini kembali Engkau berikan kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh datang bersama-sama beribadah di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami jauh melangkah di dalam ibadah kami menyadari kalau kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, mengaku akan semua dosa yang kami lakukan yang sudah melawan kehendak-Mu ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan, perbuatan, bahkan yang masih dalam pikiran kami. Ampuni kalau ada iri hati, dendam, kemarahan, sungut-sungut dalam setiap hati dan pikiran kami yang kami lakukan yang sudah mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami berjalan menurut jalan kami sendiri, kami sering memberontak terhadap Tuhan, melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Begitu banyak dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Kami datang dengan segala kerendahan hati, mohon ampun akan semua dosa yang kami lakukan yang sudah mendukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami orang yang berdosa. Terima kasih untuk pengampunan yang sempurna yang Kau berikan buat kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Lukas 1 ayat 53 sampai 55. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong orang Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Petunjuk hidup baru, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Mika 5 ayat 6 sampai 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 231, Ikut Yesus.
Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat dipimpin oleh Evangelis Michael. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di hadapan-Mu kami dapat lagi datang dan menaikkan syukur kami kepada Engkau. Karena Engkau yang boleh tetap memelihara kehidupan kami, 1 minggu yang boleh kami jalani di dalam berbagai proses pembentukan, didikan, dan teguran dari-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu dan terima kasih untuk disiplin-Mu. Kami juga ingin datang berdoa padamu ya Allah. Kami bersyukur kalau minggu ini anak Alicia Mika beserta Ibu Aleng boleh merayakan ulang tahunnya, dan kami berterima kasih dengan usia yang boleh Engkau karuniakan kepada mereka. Dan sebagaimana Engkau telah memimpin di tahun-tahun sebelumnya, kiranya juga Engkau yang tetap menyatakan kasih karunia-Mu, tuntunan didikan-Mu di dalam kehidupan mereka. Sehingga anak-anak-Mu ini boleh dapat berjalan menjalani hidup mengikut Engkau seturut dengan topangan kasih-Mu ya Allah. Kami juga ingin berdoa, bersyukur untuk kasih-Mu, sehingga baik perayaan Natal umum di gereja kami maupun perayaan Natal pemuda remaja kemarin boleh dapat dilaksanakan dengan baik. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau boleh berikan kepada kami dapat mengadakan ibadah perayaan Natal di tahun ini meskipun masih dalam situasi pandemi. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dan kami juga tetap berdoa mengingat untuk Ibu Benalia Pea yang masih di dalam proses perawatan dan pemulihan di rumah sakit. Kiranya Kau boleh berkenan menolong, memberikan kekuatan serta penghiburan kepada dirinya. Begitu juga untuk Bapak Ernest beserta Ibu Vina, keluarga yang mendampingi di Makassar, kiranya semuanya dalam rahmat dan perlindungan-Mu. Kami sungguh memohon kiranya Kau yang boleh menolong, memberikan kesehatan dan pemulihan bagi Ibu Benalia. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk rencana pemilihan majelis di periode yang baru di gereja ini. Kiranya topangan cinta-Mu yang telah memanggil setiap anak-anak-Mu untuk boleh mengambil bagian dalam pelayanan, caranya Kau yang boleh menopang dan menuntun, sehingga setiap mereka yang boleh dihubungi, yang bersedia untuk dicalonkan kembali dan dipilih nantinya sebagai majelis, boleh Engkau topang dan tuntun, sehingga dapat melakukan segala tugas tanggung jawab yang ada, seturut dengan kasih anugerah-Mu ya Allah. Padamu juga ya Allah kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam situasi pandemi yang masih terus melanda hingga saat ini, berbagai kekhawatiran akan berbagai varian yang terus muncul, namun kami tetap berdoa, memohon hikmat daripadamu bagi bangsa ini. Tolonglah para pemimpin kami, baik di tingkat pusat hingga daerah, sehingga mereka semua dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, mengambil setiap kebijakan yang ada dengan sungguh-sungguh, menjalankannya, sehingga dapat mendukung untuk upaya pengendalian di situasi pandemi ini. Kami juga tetap berdoa padamu ya Allah, untuk para tenaga kesehatan yang terus berdedikasi, berikanlah kesehatan kekuatan kepada mereka di dalam mendampingi dan merawat akan saudara-saudari kami yang terinfeksi oleh COVID-19. Kami juga ingin berdoa untuk para aparat di dalam menjaga keamanan di negara ini, khususnya menjelang perayaan Natal maupun Tahun Baru di tahun ini. Kiranya Kau yang mengaruniakan situasi yang kondusif, begitu juga berikanlah hikmat kepada para aparat keamanan sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kiranya semuanya yang telah kami panjatkan di hadapan-Mu ya Allah, boleh Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Ibu Bapak sekalian kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita angkat satu pujian dari KPPK nomor 109. Mari tuturkan kisah Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita saat dalam doa kita berdoa. Terpuji termulialah nama-Mu ya Allah. Kami sungguh bersyukur padamu hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami
Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Allah. Di pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mengambil waktu sejenak, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Sehingga ya Tuhan, firman-Mu membawa satu perubahan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh membawa kami semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau pakai, sehingga hamba-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi saluran berkat, memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya kita patut bersyukur ya kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya kita harus bersyukur kepada Allah, karena Allah masih tetap memelihara dan menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini. Sehingga kalau pada pagi hari ini kita boleh masuk di minggu yang keempat, minggu Advent keempat. Hari ini kita boleh masuk di minggu Advent yang keempat. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kita nikmati sampai hari ini adalah anugerah Allah. Kalau kita boleh berada di masa Advent, di minggu yang keempat ini semua karena kasih penyertaan Tuhan. Dia memberikan kehidupan, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari satu peristiwa sebelum kelahiran Yesus Kristus. Dan tema pada perenungan kita pada pagi hari ini saya beri judul, Muliakanlah Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang agung. Dia adalah pribadi yang mulia. Bahkan dia adalah pribadi yang termulia. Selaku umat yang percaya kepadanya, kita diajak untuk terus memuliakan Allah di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita diajak dan kita dipanggil untuk terus memuliakan Allah di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, memuliakan Allah bukan berarti menjadikan Allah mulia. Atau bukan berarti memuliakan Allah bukan berarti karena Allah itu kurang mulia. Allah itu kurang mulia sehingga saya harus memuliakan Dia sehingga Dia semakin mulia. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Allah adalah pribadi yang mulia. Tidak ada satupun atau tidak ada satu makhluk ciptaan pun yang dapat menjadikannya lebih mulia. Allah kita sudah mulia sejak dahulu kala, sejak kekekalan Dia telah mulia. Kalau di dalam Katekismus Westminster dijelaskan seperti ini Bapak Ibu Saudara, memuliakan Allah hendaknya lebih diartikan sebagai mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi dalam hal ini dapat kita pahami bahwa memuliakan Allah berarti kita mencerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita memuliakan Allah, kita mencerminkan kemuliaan Allah dengan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, memuliakan Allah adalah satu keharusan bagi kita yang percaya kepadanya. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-66 ayatnya yang kedua. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita harus memuliakan Allah di dalam hidup kita? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang pertama.
Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-56. Saya akan bacakan di bawah judul perikop, Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sekian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini adalah pujian yang dinaikkan oleh Maria. Ini adalah satu pujian yang dinaikkan oleh Maria. Nyanyian ini merupakan sebuah doa yang memuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam bahasa Latinnya disebut ini sebagai Magnificat. Ini merupakan satu kata kerja yang memiliki arti mengagungkan. Jadi dalam hal ini Maria mengagungkan Allah lewat puji-pujiannya. Maria dengan sukacita menaikkan pujiannya yang begitu indah kepada Allah. Pujian ini muncul dari dalam hati Maria yang paling dalam. Ini muncul dari hatinya yang terdalam. Tindakan spontan Maria ini memuliakan Allah adalah sebagai respon atas rencana dan tindakan Allah di dalam hidupnya. Ini muncul karena tindakan Allah dan rencana Allah atas kehidupan Maria. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, nyanyian Maria ini seperti nyanyian yang dinaikkan oleh Hana setelah Allah mengaruniakan seorang anak baginya. Karena di bagian awal dia menyanyikan seperti ini. Dimulai dengan satu kalimat, hatiku bersukaria karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari pujian Maria yang menjadi nas pembacaan kita pada pagi hari ini, ada 2 hal yang menjadi alasan kuat mengapa kita harus memuliakan Allah di dalam hidup kita. Mengapa kita harus memuliakan Allah di dalam hidup kita? Poin yang pertama, mengapa? Karena karya Allah atas hidup umatnya. Pada bagian ini Maria memuliakan Allah, Maria meninggikan Allah, sebab karya Allah begitu besar dan luar biasa. Maria dengan sukacita menaikkan pujiannya kepada Allah, menaikkan pujiannya yang begitu indah kepada Allah. Pujian ini muncul dari hatinya yang begitu dalam, dan pujian ini menyangkut karya Allah yang besar atas dirinya dan umat Allah. Maria memuji Allah karena berkat dan kemurahan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita melihat di pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya, bahwa Maria menerima satu kabar sukacita, kabar yang baik yang disampaikan oleh malaikat, bahwa ia akan mengandung seorang bayi. Malaikat datang kepadanya dan memberitahu kepada Maria bahwa, hai Maria, engkau akan mengandung seorang bayi. Dan dia akan menjadi juru selamat umatnya. Dia menerima satu kabar yang baik. Dia menerima satu
kabar sukacita. Bapak Ibu Saudara, kabar ini diberikan oleh malaikat kepadanya. Dan hal itu akan dialaminya pada situasi dia dalam status belum bersuami. Ini bukanlah satu perkara yang mudah. Ini bukanlah satu perkara yang gampang. Karena kenapa? Ini memiliki resiko yang tinggi. Ini mempunyai satu resiko yang tinggi. Yang pertama, hal ini menimbulkan kesalahpahaman daripada Yusuf. Muncul salah satu kesalahpahaman daripada Yusuf. Kalau kita melihat di dalam Matius, di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Karena berita yang disampaikan sehingga muncul satu kesalahpahaman. Dia mengandung, Yusuf menjadi salah paham. Yang kedua, ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan ejekan dan hinaan dari tetangga, bahkan dari keluarganya sendiri. Ya contohnya, kalau ada anak gadis di desa, hamil di luar nikah, ini akan menjadi satu bahan gunjingan, ini menjadi satu momok yang diperbincangkan oleh tetangga kiri dan kanan. Ini bukanlah hal yang baik. Bahkan yang lebih parah, risiko yang harus dialami. Kemungkinan ia akan dihukum mati berdasarkan hukum perjanjian lama. Itu dapat kita lihat di Lukas, di Ulangan pasal yang ke-22 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Karena hal itu, dia harus menanggung risiko yang berat. Bapak Ibu Saudara, akan tetapi ketika ia berjumpa dengan Elisabet, ketika dia berkunjung kepada Elisabet, menyaksikan apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya, dan menyaksikan apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar, dan mendengarkan segala hal yang diucapkan oleh Elisabet, Maria memuliakan Allah di dalam satu situasi yang tidak mengenakan, situasi yang begitu berat, ia tetap memuliakan Allah. Secara spontan dia memuliakan Allah lewat pujiannya. Di bagian awal pujiannya dia berkata bahwa jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. Dia bersukacita karena Allah itu adalah juru selamatnya. Ini menunjukkan bahwa Allah lah yang menjadi sumber kebahagiaan itu. Ia menyebut Allah adalah juru selamat dalam hidupnya. Ini adalah satu pengakuan yang begitu kuat yang keluar dari mulut Maria. Satu penekanan yang begitu kuat bahwa Allah adalah juru selamat bagi Maria secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, satu karya yang besar yang Allah kerjakan bagi umatnya adalah membebaskan dan menyelamatkan umat-umatnya dari dosa. Tidak ada satupun yang sanggup melepaskan diri dari dosa. Tidak ada satupun yang sanggup untuk menyelamatkan manusia dari dosa selain dari Allah. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yunus di dalam doanya di bagian terakhir. Dia berkata, keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kalimat ini, keselamatan adalah dari Tuhan. Kalimat ini begitu sederhana. Kalimat ini begitu sangat-sangat sederhana. Tetapi kalimat ini begitu luar biasa. Walaupun kalimat ini begitu sederhana, tetapi memiliki satu makna yang begitu dalam. Memiliki satu makna yang begitu besar. Asal mula, akhir, dan satu-satunya sumber keselamatan yang mungkin
adalah Allah. Keselamatan itu mutlak hanya berasal daripada Allah. Keselamatan itu dimulai dari pemilihan Allah atas umatnya. Bukan karena umatnya yang memilih Allah, tetapi karena Allah yang memilih umatnya. Kemudian berlanjut sampai akhir yang berhasil, karena Allah bertekun bersama dengan umatnya. Karya itu dikerjakan Allah dengan mengutus Sang Mesias. Sang Mesias yang telah lama dinantikan dan diharapkan untuk hadir ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, seandainya Allah tidak menyelamatkan umatnya, yang ada hanyalah hukuman kekal, yang ada hanyalah kebinasaan, yang ada hanyalah penghukuman bagi kita. Sungguh sangat menakutkan kalau Allah tidak menyelamatkan umatnya. Yang ada hanyalah kebinasaan bagi kita. Sehingga dalam bacaan ini kita menemukan bahwa Maria memuliakan Allah. Ia memuliakan Allah sebab Allah berkarya di dalam hidupnya. Maria menyebut Allah sebagai juru selamatku. Dia menyebutkan Allah sebagai juru selamatnya. Ini menunjukkan bahwa ia juga adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Dan dia bersukacita karena Allah menyelamatkannya. Ini adalah satu sukacita yang besar yang dia rasakan. Karena Allah itu adalah juru selamatnya. Ia bersukacita atas kebahagiaan keselamatan yang dimilikinya, yang akan dimilikinya bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Dan kebahagiaan yang dia alami ini melebihi kebahagiaan menjadi seorang ibu bagi Yesus. Sekalipun itu merupakan satu kehormatan khusus bagi Maria. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kabar tentang keselamatan, kabar tentang Allah sebagai juru selamat, ini bukanlah satu hal yang baru, atau ini bukanlah satu hal yang asing lagi bagi kita. Sering kali kita mendengarkan hal ini. Sering kali hal ini dikumandangkan. Bahkan sering kali kita menyampaikan hal ini atau kita berbicara tentang hal ini. Jadi ini bukanlah satu hal yang baru lagi bagi kita. Tetapi satu pertanyaan penting bagi kita Bapak Ibu Saudara. Apakah karya Allah ini hanya menjadi satu hal yang biasa-biasa saja bagi kita sekarang ini? Apakah ini hanya menjadi satu hal yang biasa-biasa saja karena kita sudah sering kali mendengarkan kabar ini? Apakah hal ini sudah menjadi satu hal yang menjadi sesuatu yang tidak mengagumkan lagi? Karena ini sudah sering kali kita dengarkan. Dan ini menjadi satu hal yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, masa Advent ini, masa di mana kita mengingat akan kehadiran Kristus ke dalam dunia ini, kita diajak, kita diingatkan untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk memuliakan Allah. Kita harus memuliakan Allah dalam hidup kita dengan apapun juga. Kita harus memuliakan Allah dengan apapun juga yang kita miliki. Baik itu dengan harta kita, dengan segala penghasilan kita, dengan segala hal yang kita miliki, kita harus memuliakan Allah dengan hal itu. Bahkan terlebih khusus, kita harus memuliakan Allah dengan seluruh hidup kita. Sebab apa? Sebab Ia adalah juru selamat kita. Allah sudah menyelamatkan kita dari dosa. Ini bukanlah perkara yang gampang. Ini bukanlah perkara yang mudah. Karena kenapa? Hanya Allah saja yang dapat menyelesaikan dosa kita.
Kita tidak sanggup untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Tetapi hanya Allah saja yang sanggup melakukan hal itu. Dosa kita telah dihapuskan oleh darah Kristus. Kita tidak lagi memiliki hutang dosa. Karena kenapa? Semuanya sudah dibayar lunas. Kita telah dibayar lunas dengan darahnya. Sangat jelas firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang pertama. Dari pujian Maria kita diajar bahwa kita harus memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus memuliakan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Karena apa? Karena karya Allah yang begitu besar yang Ia nyatakan atas umatnya. Itu bagian yang pertama. Dan yang kedua, alasan mengapa kita harus memuliakan Allah. Mengapa kita harus terus memuliakan Allah di sepanjang kehidupan kita? Adalah karena Ia mengasihi umatnya. Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-50 dituliskan. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan seperti ini. Keturunan demi keturunan. Tuhan menaruh kasih kepada orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbelas kasih kepada orang yang takut akan Dia. Dari kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah itu tidak terbatas oleh waktu. Kasih Allah itu tidak ada batasannya. Ini tidak sama dengan mengatakan bahwa kasih Allah itu besar. Tanda yang membedakan adalah tidak dapat habisnya kasih itu. Kasih itu tidak dapat dihabiskan. Bahkan tidak dapat dipahami secara tuntas. Tidak dapat dipahami dengan tuntas. Kasih Allah itu terus berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, kasih Allah untuk segala zaman. Bapak Ibu Saudara, Allah sungguh mengasihi setiap umat pilihannya. Bahkan kasih-Nya bagi setiap umatnya sungguh-sungguh sangat sempurna. Seperti yang diungkapkan dalam satu pujian. Kalau kita membuka KPPK kita melihat satu pujian yang begitu indah. Satu pujian yang begitu sungguh-sungguh sangat memuliakan Tuhan. KPPK nomor 27. Kalau kita menyanyikan pujian ini dan merenungkannya dengan bait per bait, kalimat per kalimat, akan menimbulkan satu kekaguman yang luar biasa kepada Allah. Dari pujian KPPK dikatakan seperti ini. Kasih Allah amat besar yang tidak dapat melukiskan. Tidak ada satupun yang dapat melukiskan kasih Allah. Lukisan terindah pun tidak sanggup untuk melukiskan akan kasih Allah. Dikatakan lebih lanjut, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Begitu luar biasanya kasih Allah. Bahkan kalau kita melihat lebih lanjut di dalam refrainnya dikatakan seperti ini. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas. Tetap teguh, tak berubah. Kalimat penekanan bagian terakhir dikatakan, sampai selama-lamanya. Kasih Allah akan berlangsung terus-menerus. Keturunan demi keturunan akan menikmati kasih Allah. Bahkan kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya dikatakan Allah memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Bahkan bagian terakhir, karena kasih-Nya Allah menggenapi janjinya. Karena kasih-Nya Ia menggenapi janjinya.
Ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-55 dikatakan, ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Allah menggenapi janjinya kepada Israel. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dia tidak pernah melupakan janjinya yang ia berikan kepada hamba-hambanya. Kata-kata mengingat, ia mengingat rahmat-Nya ini menunjukkan bisa saja terjadi suatu keadaan di mana seakan-akan Allah itu lupa dengan janjinya. Kalimat ini menunjukkan kepada kita seperti seolah-olah Allah itu satu waktu dapat melupakan janjinya. Tetapi yang sesungguhnya tidak demikian. Allah itu tidak pernah melupakan janjinya. Tetapi dia selalu menepati janjinya. Ia menggenapi janjinya yang ia telah berikan kepada hamba-hambanya. Janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub digenapi. Dan janji itu dipenuhi di dalam Kristus Yesus. Janji itu digenapi dan dipenuhinya di dalam Kristus. Sehingga melalui Kristus semua orang percaya mendapatkan berkat-berkat rohani. Kristus yang hadir untuk membebaskan umatnya dari dosa. Sehingga kita memperoleh keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau berkata, berbicara tentang kasih Allah ini bukanlah hal yang asing bagi kita. Ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Sering kali disampaikan dan sering kali kita dengarkan. Jadi ini bukanlah satu hal yang baru lagi. Tetapi satu pertanyaan penting yang lebih lanjut. Yang perlu kita renungkan dengan baik di dalam kehidupan kita. Apakah berita kasih Allah ini masih menghentak jiwa kita? Apakah berita tentang kasih Allah ini masih sangat-sangat menghentak di dalam kehidupan kita? Ataukah berita tentang kasih Allah ini hanya tinggal menjadi satu hal yang sekedar kita tahu? Mari kita renungkan pertanyaan ini. Kita renungkan baik-baik di dalam kehidupan kita. Apakah berita tentang kasih Allah ini masih menghentak jiwa kita sehingga memunculkan kekaguman kita akan Allah? Ataukah berita ini hanyalah berita yang biasa-biasa saja karena sering kali kita dengarkan? Bapak Ibu Saudara, tetapi yang seharusnya kabar tentang kasih Allah, kabar tentang Allah mengasihi umatnya, seharusnya selalu membangkitkan kekaguman kita yang mengakibatkan kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kita tidak memuliakan Allah. Tidak ada lagi satu alasan bagi kita untuk tidak memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memuliakan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Alasannya karena kenapa? Karena karyanya atas umatnya. Tidak ada lagi alasan untuk kita tidak memuliakan Tuhan. Karena kenapa? Karena Ia mengasihi umatnya. Filipi 4 ayat 20 dikatakan seperti ini. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Allah, untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih karena anugerah-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya-Mu
yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih karena kehadiran-Mu ke dalam dunia untuk menyelesaikan satu perkara yang tidak kami dapat selesaikan ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyelesaikan perkara dosa yang begitu menghantui kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami terus merenungkan firman-Mu, untuk terus merenungkan akan karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami, untuk terus merenungkan akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat semuanya itu memunculkan satu kegaguman di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Tolonglah kami ya Allah untuk mengerjakan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk melakukan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kita dan Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita akan membacakan Katekismus Heidelberg. Minggu yang ke-51, pertanyaan nomor 126. Apa doa yang kelima? Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 242. Yesus Tuhan Gembalaku. Bawaku berada
Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, di mana di akhir ibadah ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memberikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berkati dalam setiap usaha pekerjaan kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan kudus sucikan persembahan kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan kerajaan-Mu di gereja GKT Trinity ini. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk bukan saja uang kami yang kami persembahkan kepadamu, tetapi kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama, hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian umum Minggu 19 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun tanggal 12 sampai 19 Desember 2021. Yang pertama anak Alicia Mika tanggal 13 Desember dan Ibu Aleng tanggal 17 Desember. Ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan Natal yang sudah terkumpul Minggu 7 sampai 6 Desember 2021, Minggu 7 November sampai 6 Desember 2021 sebesar Rp5.570.000. Persembahan perayaan Natal 11 Desember 2021 sebesar Rp2.952.000. Kotak persembahan Natal Minggu 12 Desember 2021 sebesar Rp285.000, NN Rp500.000. Jumlah persembahan Natal yang sudah terkumpul Rp9.307.000. Mohon jika ada nota atau kwitansi pengeluaran Natal segera menyerahkan kepada majelis supaya dapat diselesaikan. Terima kasih atas dukungan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Data kehadiran sepekan Minggu 12 Desember 2021, kegiatan kebaktian umum hadir 62 orang. Pokok doa sepekan dapat didoakan di rumah masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan Sabtu tanggal 25 Desember 2021 jam 10 WITA, tema kelahiran Yesus, pengkhotbah Evangelis Michael, liturgas Ibu Yeli Anggarai, pemusik Bapak Calvin, singer Bapak T. Ivan dan Saudara Aldi, doa syafaat Saudara Frankie, doa persembahan Ibu Yeli Anggarai, penerima tamu Majelis Jemaat. Minggu 26 Desember pukul 10 WITA, tema pra-advent pertama, pengkhotbah Saudara Frankie, liturgos Bapak Cimbun, pemusik Bapak Calvin, singer Saudari Natasha dan Saudari Gladys, doa syafaat Evangelis Michael, doa persembahan Bapak Cimbun, penerima tamu keluarga Bapak Markus. Sekian warta jemaat, Amin Song dan doksologi disampaikan oleh Evangelis Michael. Ya Ibu Bapak, sedikit mengingatkan kembali. Jadi sebagaimana telah diumumkan 2 minggu lalu bahwa gereja kita berencana untuk mengadakan pemasangan AC. Nah, kotak yang tadinya untuk persembahan Natal sekarang dialihfungsikan untuk menjadi kotak untuk persembahan supaya kita bisa berbagian untuk penggalangan dana buat pemasangan AC. Dana yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 60 juta. Nah, kiranya kita boleh berbagian dan turut mendoakannya. Lalu yang kedua, hari Sabtu seperti yang tadi ada di warta, kita akan kembali beribadah. Itu adalah tanggal 25 Desember. Jadi hari Sabtu jam 10 pagi kita beribadah di sini.
tanggal 25, lalu tanggal 26 hari Minggunya kita juga beribadah seperti biasanya. Kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Baik, Ibu Bapak, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Mari kita arahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, silakan mengambil satu teduh, kebaktian kita selesai.